Halo Sobat Zakia. Kembali lagi ke channel Zakia Store Official. Di sini dengan Diki. Saya Azhar. Kali ini kita kedatangan MacBook terbaru ya Mas ya. Ya nggak baru-baru banget, tapi masih keluar yang baru. Ini juga salah satu MacBook yang masih dicari banget sama teman-teman pecinta MacBook. Nah ini MacBooknya lebih kecil dan juga dia lebih seamless juga, bobotnya juga sangat ringan, tadi sudah saya coba juga. Dan ini dia speakernya juga di luar ini, touchpadnya yang gede juga itu. Terus dia nggak ada touch bar kayak yang kemarin 2019 itu ya Mas? Iya. Bisa dikasih tahu nggak ini MacBook apa ini? Ini MacBook Air 2020, kalau bukan M1. Tapi jangan salah ya, kalau MacBook Air atau Pro 2020 itu ada dua varian. Yang pertama itu varian Intel, yang kedua itu langsung oleh Apple, chip M1. Jadi ini yang varian chip M1. Jadi ini yang varian chip M1 ya. Dari wallpapernya juga udah kelihatan, kalian pasti nggak familiar juga. Jadi kita langsung aja ke spesifikasinya Mas. Ya. Ini kita mulai dari mana spesifikasinya? Kalau kita beberapa video lalu kita selalu mulai dari chipsetnya. Jadi ini prosesor. Sebenarnya bukan prosesor juga, bukan CPU juga. Lebih tepat disebut SoC. SoC. System on chip. Berarti chipset gitu aja ya? Ya, chipset aja biar lebih gampang. Nah ini chipsetnya ini yang jelas tulisannya M1 pasti chipset M1. Unggulannya apa ya? Kalau keunggulannya dia sendiri itu kan ini varian 8 core Mas. 8 core. 8 core itu terbagi jadi dua core 4 core efisiensi dan 4 core performa. Terus untuk thread-nya per core dia punya satu thread, jadi 8 core 8 thread. Dan ini juga TDP-nya rendah banget. Berapa ya teman-teman? Kalau biasanya kalau kayak kemarin 2019 dia punya TDP kalau nggak salah 45 watt. Ya karena dia menggunakan prosesor Intel. Intel dan dia high performance. Kalau yang ini dia TDP-nya cuma 14 watt aja. Berarti ini cukup rendah ya Mas ya? Ya untuk performanya dibilangnya ya bisa sangat rendah sih Mas untuk performa yang dia berikan. Untuk TDP-nya memang rendah tapi performanya mungkin lebih bagus daripada yang kemarin ya Mas ya? Ya 11-12 lah, nggak jauh-jauh banget. Nanti bakal ada hasil benchmarknya juga. Tapi kita akan melanjutkan dari sisi chipsetnya ini dulu aja. Oke. Ini lanjut kemana lagi Mas? Untuk chipsetnya dia pakainya arsitektur ARM. Itu khusus, nggak kayak Intel. Ya, kalau Intel kan dia kan ada banyak kayak Coffee Lake, terus Haswell dan lain-lain. Dia itu pakainya arsitektur ARM. Itu dari ARM Limited. Jadi biasanya kalau prosesor SoC itu semakin kecil ukuran nanometernya itu semakin bagus. Berarti ini fabrikasinya berapa nanometer nih Mas? Ini kalau nggak salah 5 nanometer Mas fabrikasinya. Berarti cukup kecil ya Mas? Cukup kecil. GPU-nya ini gimana Mas? Untuk GPU-nya kalau ini nggak pakai vendor lain ya Mas, kayak Intel atau AMD. Dia itu pakainya integrated graphic card dengan 7 core. Nggak terlalu banyak juga, tapi untuk desain dan lain-lain itu udah cukup banget sebenarnya. Kalau buat render itu saya juga tadi udah coba, ini cukup lumayan. Nanti bisa dilihat nanti aja di belakang ya, biar kalian penasaran. Nah terus saya dengar itu ada fitur atau apa itu namanya tuh Neural Engine, itu apa Mas? Kalau Neural Engine itu biasanya kebanyakan pengguna Apple pasti tahu Neural Engine. Soalnya mulai dari iPhone-nya pun dia pakai Neural Engine. Itu sebuah kecerdasan buatan. AI ya Mas? Iya, hampir seperti itu yang dibuat Apple. Mungkin untuk memaksimalkan fitur-fiturnya sih Mas, kayak Face ID, fitur-fitur lainnya. Kasarnya biar device-nya itu pinter, tahu apa yang diinginkan oleh pengguna. Berarti itu termasuk fitur ya Mas? Termasuk fitur sebenarnya. Untuk kebetulan dia itu RAM-nya Unified Memory atau juga udah terintegrasi. Jadi dia itu lebih cepat. Untuk RAM-nya untuk varian ini 8 GB. Untuk clock speed-nya itu kalau nggak salah sekitar 4000-an Hz. Itu udah kenceng banget ya Mas. Berarti sekitar 4000 MHz ya Mas? 4266 MHz kalau nggak salah.
Itu sebenarnya kalau untuk ukuran device sudah termasuknya kencang sih mas. Ya, untuk sekecil ini untuk RAM dengan koneksi seperti itu juga udah termasuk kencang ya. Apalagi cuma 8 GB itu untuk zaman sekarang standarnya 8 GB itu udah cukup gitu. Enggak kurang tapi cukup. Ya, cuma sayangnya kembali lagi kalau MacBook baru kan RAM-nya nggak bisa di-upgrade kecuali kalian CTO atau custom to order. Oke. Nah, terus untuk penyimpanan mas? Untuk penyimpanannya dia pakai SSD. Pakai SSD untuk ini varian yang 256, kecepatannya nggak jauh beda dari 2019 kemarin. Nanti hasilnya kita taruh di belakang aja biar kalian penasaran juga. Tapi untuk copy file 12,5 GB dari USB 3.1 ke SSD-nya, dia cuma butuh waktu sekitar 1 menit 13 detik aja. Itu 12 GB. Cepat ya mas? Cepat. Dan untuk SSD-nya ini apa bisa di-expand mas? Kebetulan enggak juga. Oh, berarti onboard ya? Onboard. RAM dan SSD itu onboard. Tidak bisa di-expand. Nah, jadi kalau kalian butuh penyimpanan lebih, siap-siap SSD eksternal aja. Sekarang kita ke bagian konektivitas mas Azhar. Ini dilengkapi dengan konektivitas apa aja? Kalau MacBook ini dilengkapi dengan ya standar 3 konektivitas. Yang pertama WiFi, Bluetooth, yang ketiga ada AirDrop pastinya karena produknya Apple. Untuk Bluetooth-nya dia pakai Bluetooth 5.0, itu udah cukup kenceng. Kalau sekarang kan dia Bluetooth udah sampai 5.3 kalau nggak salah ya mas. Yeah. Tapi dia karena tahun 2020 masih pakai 5.0. Untuk Wi-Fi-nya dia udah 801.11 AX atau Wi-Fi 6. Berarti sudah pakai Wi-Fi 6 ya mas? Wi-Fi 6. Jadi transfer datanya bisa lebih cepat kalau emang Wi-Fi kalian udah support Wi-Fi 6. Dan jangan lupa AirDrop, itu udah pasti ada kalau di setiap produk Apple ya. Itu biasanya jadi paling penting ya. Biar gampang transfer dari device Apple ke device Apple yang lainnya. Untuk baterai mas, ini baterainya berapa mAh ya? Kalau untuk baterainya biasanya Apple itu nggak pernah ngasih angka pasti untuk baterai mau itu iPhone ataupun MacBook. Kalau ini baterainya 4382 mAh. Jadi untuk MacBook ini 4000-an mAh ya? 4000-an mAh. 4382. Nah ini untuk pengisian dayanya itu berapa jam mas? Untuk pengisian dayanya yang kita coba kemarin itu 0 sampai 100. Tapi disclaimer dulu ya mas, kan untuk pengecasan itu kan tergantung pengguna juga, dia dipakai atau nggak dipakai. Kemarin kita coba nggak dipakai, benar-benar pengecasan full, itu nggak dipakai, terus cycle count-nya 28 dan kesehatan baterainya 100%, dia bisa ngisi 0 sampai 100% dalam waktu 1 jam 40 menit. Terus untuk habisnya jika dipakai, itu waktu itu kemarin kita tes nonton film selama 8 jam itu belum habis, masih kesisa sekitar 35%. Oh berarti kalau untuk pengisian daya dari 0 sampai 100 itu memakan waktu 1 jam 40 menit dalam posisi mati. Dalam posisi mati tidak digunakan. Dan untuk SOP-nya, screen on time-nya itu sampai 8 jam. Lebih. 8 jam lebih. Soalnya itu masih sisa juga. Jadi ini pasti kan ya masih sekitar 2 jam 3 jam masih bisa sih mas. Cukup lama ya mas Azhar ya? Iya, untuk hitungan lama itu termasuknya ya lama banget sih sebenarnya. Soalnya 8 jam juga nggak cukup untuk ngabisin baterainya. Untuk sistem operasinya ini datang dengan sistem operasi apa ya mas? Waktu datang dia sistem operasinya itu Ventura. Jadi macOS 13.0 sebenarnya dia masih bisa di-upgrade jadi Sonoma. Cuma belum kita upgrade, kita lihat performanya dia di macOS Ventura dulu. Kalau Sonoma kan sebenarnya baru rilis baru-baru aja ya mas. Jadi ini ya daripada ada sedikit bug, mending kita tahan dulu sebentar aja biar fix bug terus bisa dipakai lancar. Nah, jadi buat kalian kalau mau beli MacBook Air M1 ini tahun 2020 ini nggak usah buru-buru buat update OS, jadi tunggu aja sampai benar-benar maksimal update OS Sonoma mas. Ya.
Betul. Terus di updatean ini juga kayak harusnya masih lama banget ya Mas, soalnya kan dia termasuknya MacBook yang masih keluar baru, jadi updateannya pasti kan masih sekitar 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun lagi masih bisa sih, masih worth it. Untuk desainnya ini saya cukup tertarik sama speakernya yang di luar. Terus dia itu nggak ada suara kipasnya juga itu Mas. Nah itu terus port-portnya ini juga sangat sedikit juga. Sangat minimalis. Terus kan dia juga bobotnya lebih ringan. Itu dengan pembaruan ini dia apa aja itu Mas desainnya yang lebih menonjol itu? Untuk yang pertama kan kalau kita tahu desain MacBook itu standar, maksudnya standar dia itu nggak terlalu banyak ornamen. Dari MacBook zaman dulu sampai sekarang, dia pasti cuma ada logo Apple di bagian belakang, pinggirnya polos semua. Selain itu kalau dia Retina, biasanya nggak semuanya sih Mas, soalnya ada yang bukan Retina tapi tepi layarnya juga hitam. Tapi untuk MacBook Air M1 ini tepi layarnya cukup tipis daripada MacBook yang agak lama. Selanjutnya untuk di bagian bodi dia ada lubang speaker yang menarik perhatian tadi. Speakernya diletakkannya di kanan kiri, dia jadi udah Dolby Atmos juga. Jadi jelas speakernya kualitasnya mantap. Terus touchpadnya ini apakah dia bisa berfungsi sebagai Touch ID? Yes? Untuk Touch ID dia mesti gabung ke tombol power Mas. Oh gitu. Jadi di tombol power itu Touch ID-nya. Kalau touchpadnya standar dia bisa force touch 4 klik 4 jari, maksudnya sensor 4 jari bisa dipakai seperti kebanyakan MacBook Apple. Jadi buat kalian untuk saya tadi yang mencoba speakernya itu rasanya tuh sangat stereonya bagus ya Mas. Bagus. Ada Dolby Atmos itu kalau kayak kalian pakai di iPhone itu kayak pakai spatial audio. Terus untuk touchpadnya itu dia juga bisa diatur tingkat soft atau kerasnya ya Mas, kliknya bisa. Dia ada 3 pilihan untuk soft, medium, sama hard. Itu nanti warnanya ini tersedia warna apa aja Mas? Untuk warnanya itu tersedia 3 warna, ada warna space gray, terus warna default itu ada silver, dan satu lagi warna gold. Itu biasanya jadi warna yang paling dicari. Kalau ini warna apa Mas? Space gray. Warna space gray ini contohnya seperti ini ya teman-teman. Dan untuk konektornya ini dilengkapi konektor apa aja ya Mas? Untuk konektornya dia cuma ada 2 tipe aja sih Mas. Yang pertama itu USB-C yang pastinya itu gunanya pertama untuk ngecas. Yang kedua untuk port USB, bisa juga untuk port Thunderbolt. Selanjutnya yang kedua itu ada port jack 3.5 mm standar untuk audio eksternal, bisa pakai headset atau headphone dan lain-lain. Pantesan ini masih kecil ya Mas. Untuk kalian kalau kalian produser musik itu masih bisa menggunakan headphone atau headset eksternal itu masih aman ya. Dan untuk bobotnya ini berapa Mas? Kayaknya ringan sekali. Ini bobotnya lumayan ringan, walau bukan yang teringan. Kalau yang teringan itu ada MacBook Retina 12 in, dia itu bobotnya nggak ada 1 kilo. Tapi kalau dia itu kalau kira-kira beratnya itu 1,29 kg. Dan untuk ukurannya, untuk lebarnya sekitar 30 cm dan lebarnya itu 24 cm. Oh, jadi ini dengan rasio layar yang 13 in ya. Nah, ini untuk layarnya ini menggunakan layar apa? Masih sama kayak seperti kemarin atau ada pembaruan lagi? Untuk layarnya kebetulan masih sama, dia masih pakai layar Retina display dan belum di-upgrade kayak Air M2. Kalau Air M2 kan dia pakai liquid Retina display, kalau ini masih pakai Retina display standar. Sedangkan untuk ukuran resolusinya dia itu bisa menampilkan 2560 pixel kali 1600 pixel Mas. Dan untuk kerapatan warnanya itu 227 pixel. Jadi cukup baik untuk ukuran layar MacBook. Jadi buat kalian kalau untuk masalah layar itu
yang jelas pasti dia karena dia produk Apple udah pasti udah ada True Tone ya Mas. True Tone itu Dan udah untuk kecerahan layarnya itu mencapai 400 nits ya. 400 nits. Jadi kalau buat kalian di luar ruangan itu sudah cukup terang ya, di bawah sinar matahari pun masih tetap kelihatan. Masih kelihatan. Untuk kamera dan mic-nya ini Mas, ini gimana ini ya? Dia pakai resolusi berapa, terus mic-nya ada berapa itu? Kalau untuk resolusi kameranya itu standar 720p, jadi nggak bagus banget, nggak jelek banget, standar ukuran laptop. Jadi kalian masih bisa video call, masih bisa FaceTime, masih bisa Zoom dengan hasil yang bagus. Ya standar webcam itu ya. Nah, terus untuk mic-nya? Untuk mic-nya kalau nggak salah dia ada 3 buah mikrofon yang bisa ngerekam suara kalian biar terdengar lebih jelas. Oke, jadi seperti itu untuk masalah kamera, dia masih standar webcam biasa. Dan juga mic-nya dia ada 3. Untuk masalah mic, kalau produk Apple mic-nya pasti udah jelas bagus ya untuk rekaman suara. Kalau gitu kita lanjut ke bagian cooling system ini. Saya dari tadi tuh pakai ini nggak ada suara kipas itu Mas. Ya soalnya nggak ada kipasnya. Kok nggak ada kipasnya sih gimana? Nggak ada kipasnya. Jadi Apple mengklaim kalau MacBook ini akan tetap dingin walau nggak ada kipas. Itu agak tak buktikan, nggak 100% benar-benar dingin. Jadi biasanya kalau kita ngetes benchmark pakai Cinebench R23, MacBook sebelumnya itu kerasa panas, tapi dia cuma kerasa anget aja, jadi nggak sampai benar-benar panas banget. Jadi klaimnya Apple ya setengah benar juga, nggak terlalu panas juga nggak terlalu dingin. Jadi kalau dia dipakai itu, kalau kita pakai untuk performa itu memang dia benar panas, tapi panasnya untuk setelah selesai kita performa pun panasnya bisa langsung segera dingin. Benar. Jadi nggak langsung panas terus itu nggak lama dinginnya tuh nggak, dia dinginnya itu lebih cepat daripada yang lainnya. Ya meskipun dia nggak ada kipas ya, tapi seperti yang kita bahas tadi, karena dia performanya ini juga bagus. Untuk masalah cooling system, sampai Apple dia berani merancang MacBook Air M1 tanpa kipas, tanpa cooling system. Harusnya itu memang benar-benar dingin ya, Mas, benar-benar dingin. Tapi tidak menutup kemungkinan karena dia masih tetap panas, tapi tidak sepanas yang lain, dan juga lebih dingin, lebih cepat dingin daripada produk yang lain. Tadi nyoba rendering, kerasa panas nggak? Nyoba render, kalau kerasa panas, saya nggak terlalu ngerasain panas ya Mas. Tapi saya ngerasain kecepatan rendernya itu sangat bagus sekali. Nah, kalau gitu kita lanjut aja langsung ke performanya. CPU-nya ya. Untuk performa CPU tadi kita udah katakan di awal, kita ngeceknya itu pakai Cinebench R23. Itu kita running sebanyak 5 kali. Untuk running pertama dia ada di angka 6.500-an. Untuk single core atau multicore? Multicore, kita selalu ngeceknya multicore. Tapi ada tapinya. Untuk tes kedua dan ketiga itu agak turun. Untuk tes kedua itu di 5.800 dan tes ketiganya itu 5.100. Maka turun ya Mas? Turun. Untuk tes keempat dan kelima itu agak naik lagi. Tes keempat itu di angka 5.200-an dan tes kelima ada di angka 5.300-an. Jadi agak ngedrop di tes ketiganya. Jadi kalau untuk performanya ini, kalau bisa kalian habis mengurang untuk performa dipakai istirahat sebentar dulu aja. Nah, selanjutnya ke performa storage-nya ini. Tadi kita udah bilang di awal kalau akan kasih hasil tes kecepatan performa storage. Untuk kecepatan write-nya dia ada di angka 2284 MB per second. Berarti sekitar 2 GB ya Mas? Kalau untuk kecepatan read-nya dia ada di angka 2889. Berarti untuk read write sama-sama 2 GB ya? Hampir 3 GB. Itu ya cepet sih Mas, tadi kita bilang di awal kalau untuk copy data 12,5 GB dia cuma butuh waktu 1 menit 14 detik kalau nggak salah kita bilang di awal tadi. Ya itu cukup cepat untuk performa
ya. Nah, selanjutnya habis itu ke bagian render Mas. Ini biasanya yang paling ditunggu sama teman-teman. Rendernya gimana ini Mas? Untuk render kita ngetesnya itu pakai untuk render video 2 menit 5 detik di Adobe Premiere Pro. Kita cobanya di yang 2022. Untuk rendering video 1080p di 60 fps YouTube, dia makan waktu cuma 41 detik. Wah, kurang dari 1 menit ya Mas? Kurang dari 1 menit. Oke. Kalau untuk yang 4K di 60 fps YouTube, dia makan waktunya agak sedikit lama, 2 menit 34 detik. Itu untuk durasi video yang sama ya Mas? Durasi video yang sama, cuma resolusinya beda. 1080p sama 4K. Bedanya di situ. Oh, jadi untuk rendernya menurut saya ya itu cukup standar ya untuk kualitas 4K sampai 2 menit itu, tapi untuk yang 1080p nya juga cukup cepat karena dia kurang dari 1 menit. Terus informasi aja buat kalian, ini meskipun dia VGA nya GPU nya onboard, tapi dia itu ternyata cukup baik digunakan di Premiere khususnya. Jadi ketika kalian mencoba ngedit di Premiere, itu kalian untuk preview nggak perlu enter lagi, jadi dia barnya itu sudah kuning, tidak merah, Nggak usah nunggu. Kalau di laptop lain itu kadang itu pasti ada barnya itu pasti masih merah, jadi kita harus enter dulu. Jadi setiap habis ngedit enter preview, edit lagi, enter lagi, preview lagi gitu. Kalau ini enggak, jadi dia itu barnya sudah kuning, jadi dia itu sudah render di belakang layar, seperti kalian kalau di PC itu menggunakan VGA eksternal. Nah, jadi itu saya juga cukup kaget, dan juga itu sangat membantu kalian kalau kalian profesi kalian sebagai videographer itu cukup sangat membantu. Gitu. Jadi untuk kesimpulannya MacBook Air M1 2020 ya Mas ya. Ini dia memang kecil-kecil cabai rawit. Meskipun dia nggak ada keterangan VGA atau gimana pun GPU nya seperti itu, tapi di performa rendernya dia cukup ganas juga. Untuk ketahanan baterai, untuk performa CPU-nya juga yang dia 8/8 read itu juga cukup membantu. Untuk kalian, kalau kalian tidak familiar dengan prosesor PC, itu jarang yang ada 8/8 read ya Mas ya. Nah itu mungkin itu saja review MacBook Air M1 2020 kali ini. Baik, kalau begitu saya Diki, Saya Azhar. sampai jumpa lagi di video YouTube kita selanjutnya. Dadah.